Semangat pagi, selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar bersama. Tapi tentu saja Bu Susi sangat berharap kalian semua dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi kita pada hari ini sebenarnya adalah kelanjutan dari materi yang sudah anak-anak pelajari. Pada pelajaran pertama, pada bab pertama, laporan hasil observasi. Masih ingat kan? Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentu Bapak Ibu Guru sudah mengajak kalian untuk mempelajari apakah itu laporan hasil observasi, kemudian bagaimana strukturnya, kemudian bagaimana caranya untuk menyusun misalnya ya. Nah, itu sudah kalian pelajari semua. Nah, termasuk di dalamnya adalah kebahasaan di dalam teks hasil observasi. Kebahasaan di dalam teks hasil observasi ini tentu saja adalah ciri khas yang ada di teks laporan hasil observasi itu. Sehingga ciri khas yang ada di dalam teks hasil observasi itu diantaranya yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya, pada latihan kegiatan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah jenis kata. Nah, pada kali ini yang perlu kita pelajari bersama adalah kalimatnya. Jadi kita akan mempelajari lebih lanjut pada kalimatnya. Bagaimana ciri khas di dalam laporan hasil observasi itu. Nah, hasil observasi itu diantaranya ciri khasnya adalah memiliki kalimat. Kalimatnya yang bagaimana? Nah, ini yang akan kita pelajari bersama. Karena kalimat ini yang sangat penting nanti anak-anak pelajari untuk apa? Nanti untuk termasuk kalau dalam kehidupan anak-anak nanti bagaimana kita akan mengungkapkan sebuah ide dengan runtut, dengan jelas. Nah, untuk itu kita akan mempelajari bersama yang kadang-kadang anak-anak perlu pahami, perlu menekankan kembali bagaimana kalimat di dalam teks hasil observasi ini kita kupas bersama. Yang pertama untuk kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa itu kalimat definisi dan apa itu kalimat deskripsi? Nah, kalimat definisi dan kalimat deskripsi ini ada di dalam teks hasil observasi. Yang menjadi ciri khas juga di dalam teks hasil observasi diantaranya adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi di dalam teks laporan hasil observasi. Kalimat definisi ini adalah kalimat yang berkaitan dengan istilah teknis, yaitu istilah yang hanya digunakan secara khusus pada bidang tertentu saja. Nah, berbeda dengan kalimat umum ya, yang umum berarti kalimat yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kosakata yang kita pakai juga kosakata umum. Sementara kalimat definisi ini adalah kalimat yang berkaitan dengan istilah teknis pada bidang-bidang tertentu. Nah, ini yang kita pakai di dalam kalimat definisi. Contoh kalimat definisi di dalam teks laporan hasil observasi yang perlu kita lihat, di antaranya misalnya yang pertama ini, mamalia adalah binatang yang menyusui. Anak-anak, ini ada kata adalah. Mamalia ini adalah kata yang kita gunakan secara teknis. Jadi kita pakai untuk bidang tertentu saja. Ini namanya adalah kalimat definisi. Pada mamalia adalah binatang yang menyusui. Pada contoh kalimat kedua, kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Kucing besar adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. Coba kita bandingkan antara
kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Yang mana kira-kira yang kita sebut sebagai kalimat definisi? Tentu kita akan tahu bahwa kalimat ini termasuk kalimat definisi atau bukan, kita akan mengecek untuk selanjutnya. Kita bisa memakai dengan rumus seperti ini. Jika X sama dengan Y, jadi kalau misalnya pada subjek atau subjeknya, nanti kita pindah menjadi predikat atau sebaliknya, maka itu akan bisa kita sebut sebagai kalimat definisi. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata nanti subjek dengan predikat tidak bisa kita balik, maka tidak akan bisa menjadi sebuah kalimat definisi yang betul. Sehingga kita bisa mengecek dengan keterangan bahwa X adalah hewan atau benda yang didefinisikan. Sedangkan Y itu adalah yang didefinisikan atau definisinya. Sehingga tanda sama dengan ini adalah verba penghubungnya. Biasanya sebagai penanda bahwa kalimat itu adalah kalimat definisi apabila di tengahnya sebagai predikatnya ini adalah ialah, adalah, termasuk, digolongkan, terdiri atas, disebut, atau kata meliputi. Namun kembali ke pernyataan Bu Susi tadi bahwa sebuah definisi yang baik tentu harus bisa dipertukarkan. Contoh tadi yang A, kalau mamalia adalah binatang yang menyusui, maka kita bisa membalik kalimat itu, binatang yang menyusui diantaranya adalah mamalia. Demikian juga sekarang untuk kalimat yang B. Coba kita balik sekarang. Apakah benar bahwa hewan pemangsa dan pemakan daging disebut juga kucing besar itu? Nah, anak-anak bisa berpikir dan kemudian nanti bisa memberikan tanggapan untuk selanjutnya. Apakah ini yang B termasuk di dalam kalimat definisi atau tidak? Nah, perlu digarisbawahi bahwa X dan Y tadi harus berbobot sama. Jadi tidak bisa harus bisa saling dipertukarkan dan harus maknanya sepadan. Nah, itulah yang namanya kalimat definisi yang baik. Sehingga ini tadi kalau misalnya X sama dengan Y bahwa mamalia adalah binatang yang menyusui, maka kita bisa membalik binatang yang menyusui adalah mamalia. Bagaimana dengan kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging? Nah, pada kalimat yang kedua bahwa kucing besar itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging, ternyata belum tentu. Karena hewan pemangsa dan pemakan daging ternyata belum tentu kucing besar itu. Nah, ini untuk mengecek, untuk menguji kebenaran bahwa kalimat definisi kita sudah betul atau belum. Demikian tadi untuk kalimat definisi. Pada contoh selanjutnya, inflasi adalah keadaan bahwa terdapat lebih banyak daripada permintaan. Apakah kalimat ini bisa disebut kalimat definisi atau bukan? Coba kita balik, keadaan bahwa terdapat lebih banyak barang daripada permintaan disebut inflasi. Betul atau salah? Ya, betul. Jadi kalimat ini adalah kalimat definisi. Coba kita lihat pada contoh kalimat yang kedua. Darah adalah cairan merah yang kental yang terdapat dalam tubuh manusia dan hewan. Coba kita balik. Cairan merah yang kental yang terdapat dalam tubuh manusia dan hewan adalah darah. Baik.
Sudah betul konsepnya bahwa cairan merah yang kental yang terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan adalah darah? Ya, betul. Sehingga kalau betul berarti ini adalah contoh definisi yang baik. Selanjutnya, jantung merupakan organ yang berbentuk seperti kerucut yang terletak di tengah dada bagian dalam. Anak-anak bisa memikirkan kembali, jantung merupakan organ yang berbentuk seperti kerucut yang terletak di tengah dada bagian dalam. Benarkah bahwa organ yang berbentuk seperti kerucut yang terletak di tengah dada bagian dalam disebut jantung? Ya, kalau betul berarti inilah contoh kalimat definisi. Nah, berikut ini Bu Susi sampaikan juga contoh-contoh kalimat definisi yang lain. Anak-anak bisa mengecek nanti apakah kalimat ini termasuk di dalam kalimat definisi yang baik atau tidak. Karbon adalah unsur kimia non-metal yang disimbolkan dengan huruf C. Komodo adalah binatang melata terberat di dunia yang mempunyai berat 100 kg atau lebih. Artikulasi adalah pengucapan kata demi kata dengan benar serta dengan suara yang jelas. Nah, anak-anak bisa mengecek kembali nanti apakah ini termasuk kalimat definisi atau tidak. Berbeda dengan kalimat definisi sekarang untuk selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Karena di dalam laporan hasil observasi selain ada kalimat definisi juga harus terdapat kalimat deskripsi. Jika kalimat definisi ini ada di pernyataan umum, maka kalimat deskripsi ini selalu ada pada struktur aspek yang dilaporkan. Sambil mengingat kembali untuk strukturnya, bahwa struktur teks laporan terdiri dari dua, yaitu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Nah, aspek yang dilaporkan ini minimal biasanya 3. Oleh karena itu, kita akan mempelajari lebih lanjut untuk kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang dapat berisi gambaran tentang sifat-sifat benda yang dideskripsikan atau dijelaskan. Nah, sifat-sifat itu tentu bisa berupa ukuran, misalnya tentang besar kecil, atau mungkin tentang tinggi rendah, atau mungkin berupa warna merah, kuning, hijau, ungu, dan seterusnya. Atau bisa juga berkaitan dengan rasa lidah, misalnya rasa manis, rasa pahit, rasa getir, dan seterusnya. Atau mungkin berkaitan dengan rasa peraba, halus kasar misalnya. Atau bisa juga berkaitan dengan sifat-sifat fisik yang lain. Misalnya bisa juga berkaitan dengan gaya, berkaitan dengan asalnya atau sejarahnya, atau bisa berupa bentuknya. Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk kalimat deskripsi ini. Jadi perlu Bu Susi tekankan sekali lagi bahwa kalimat deskripsi ini adalah kalimat yang bisa berisi gambaran tentang sifat-sifat benda yang kita deskripsikan atau yang kita jelaskan. Contoh kalimat deskripsi ini misalnya, yang pertama kita lihat pada contoh hasil observasi tentang harimau. Di dalam laporan hasil observasi tentang harimau, maka di situ ada contoh tentang kalimat deskripsi. Yang pertama, harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 kg. Nah, ini adalah contoh kalimat deskripsi yang berkaitan dengan ukuran tadi. Dengan beratnya, dengan ukurannya,
dengan panjangnya. Nah, berarti ini berkaitan dengan sifat harimau yang kita deskripsikan. Yang kedua, kalimat deskripsi tentang harimau bisa juga dari warnanya. Jadi kalimat kedua ini berkaitan dengan warna harimau. Bulunya berwarna putih dan coklat keemas-emasan dengan belang atau loreng berwarna hitam. Nah, ini adalah pendeskripsian pada warna harimau. Nah, kemudian kita bisa mendeskripsikan juga hewan yang lain. Misalnya kita mendeskripsikan kuda, misalnya kuda mempunyai ekor sepanjang 1 meter dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu berarti kita mendeskripsikan kuda. Nah, pola kalimat deskripsi ini hampir sama sebenarnya dengan kalimat definisi. Namun, kita bisa membedakan bahwa tadi yang sudah Bu Susi jelaskan di awal bahwa kalimat definisi harus bisa dibalik, dipertukarkan. Sedangkan kalimat deskripsi tidak demikian. Kalimat deskripsi berisi gambaran sifat yang dimiliki oleh benda yang dideskripsikan. Dan tentu biasanya kalimat deskripsi ini tidak bisa dipertukarkan atau tidak bisa dibalik. Contoh lain dari kalimat deskripsi misalnya yang berkaitan dengan jantung. Rata-rata jantung mempunyai ukuran panjang kira-kira 13 cm, lebar 9 cm, tebal 6 cm. Berat jantung sekitar 300 gram. Nah, kalimat seperti ini tentu berkaitan dengan ciri atau sifatnya jantung tadi, tentang ukurannya, tentang beratnya. Nah, contoh selanjutnya yang berada di buku paket kalian ini pada bab pertama kita membahas tentang wayang. Nah, di sini ada kalimat wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaran, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, dan sebagainya. Nah, berarti pada kalimat kedua ini kita mendeskripsikan benda berdasarkan gayanya tadi. Atau kalau dalam bahasa Jawa biasanya kita menyebut dengan kata gagrak. Nah, berarti pada kalimat kedua ini adalah kalimat deskripsi wayang. Contoh kalimat yang ketiga, pada kalimat deskripsi, ikan lele memiliki tubuh yang licin dan berlendir, tidak bersisik, dan memiliki sungut atau kumis yang cukup panjang. Nah, pada kalimat ketiga ini, kalimat deskripsinya berupa deskripsi tentang sifat lele, ikan lele, yang berkaitan dengan rasa tadi, rasa peraba. Kalau diraba akan terasa licin. Begitu juga tidak bersisik, memiliki sungut, memiliki kumis. Nah, ini berkaitan dengan ciri khas yang dimiliki oleh benda yang kita deskripsikan. Contoh lainnya sangat banyak, misalnya berkaitan dengan buah naga memiliki bentuk yang mirip dengan buah nanas. Hanya saja buah ini memiliki sulur atau jumbai di sekujur kulitnya, dan buah ini berwarna merah jambu atau pink, dengan daging buah berwarna atau berbagai jenis antara lain berwarna putih, kuning, dan merah dengan biji kecil berwarna hitam yang sangat lembut dan lunak. Nah, ini kita membuat kalimat deskripsi yang agak panjang. Yang kelima, contoh lain dari kalimat deskripsi, bentuk buah anggur hampir bulat dengan kulit buahnya berwarna merah kehitaman, hijau, kuning keemasan, atau ungu yang dilapisi dengan tepung. Nah, ini adalah contoh kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalau kita melihat tadi pada kalimat-kalimat terakhir pada kalimat deskripsi, ini kita lihat ternyata kalimat ini sangat panjang.
Namun demikian, pada saat kita membuat kalimat atau kita menyusun teks laporan hasil observasi, atau bahkan ketika pada saat anak-anak nanti berbicara atau sedang presentasi atau sedang menjelaskan sesuatu, maka kita perlu kalimat yang lebih sederhana. Mengapa? Agar orang yang mendengarkan atau orang yang melihat ketika kita menjelaskan lebih paham. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari untuk kalimat selanjutnya, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Agar kita bisa nanti lebih menyederhanakan tanpa kita harus membuang makna yang ada di dalam kalimat itu. Nah, anak-anak, mari kita pelajari untuk selanjutnya, untuk jenis kalimat yang ada di teks hasil observasi, diantaranya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Yang lebih akrab pada telinga kita sebenarnya kalimat simpleks ini biasanya kita sebut dengan kalimat tunggal. Nah, itu artinya kalimat tunggal atau kalimat simpleks adalah sama, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan pola verba atau kata kerja utama. Artinya, kalimat simpleks ini hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Praktiknya, pada kenyataan kadang-kadang kita mengamati kalimat simpleks kadang-kadang hanya terdiri satu predikat. Tidak apa-apa, karena kalimat ini intinya ada di predikat. Sehingga yang menjadi garis bawah di sini adalah verba. Verba ini adalah kata kerjanya. Nah, kata kerja utama ini yang harus ada di dalam kalimat simpleks. Jadi, nanti ketika anak-anak akan membuat kalimat kompleks meringkas menjadi kalimat simpleks, yang harus diperhatikan adalah verbanya. Contoh kalimat simpleks. Nah, ini Bu Susi ambilkan dari salah satu contoh di teks hasil laporan observasi. Tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup. Ada kata tergolong di sini sebagai verba atau sebagai kata kerja utama. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kalimat simpleks. Karena kalimat ini meskipun agak panjang namun hanya terdiri atas satu struktur saja, yaitu yang pertama adalah subjek. Jadi ada subjek di situ, tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua ada predikat tergolong. Nah, ini berarti kalau kita buat menjadi kalimat yang lebih panjang, misalnya tumbuh-tumbuhan yang ditanam di kebun itu tergolong ke dalam makhluk hidup. Nah, coba kita bandingkan sekarang. Kalau kalimat pertama tadi tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup, berarti verbanya hanya satu, yaitu kata tergolong. Sementara pada kalimat kedua, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di kebun itu tergolong ke dalam makhluk hidup. Ada kata ditanam, ada kata tergolong, berarti ada dua verba di sana. Maka kalimat seperti ini bukan lagi menjadi kalimat yang simpleks. Dia akan berubah menjadi kalimat kompleks. Nah, oleh karena itu, yang namanya kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri atas minimal dua struktur. Jadi dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Jadi bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini yang namanya kalimat kompleks. Selain contoh tadi, Bu Susi bisa mencontohkan di sini contoh yang lain. Yang pertama sering disebut makhluk hidup dan yang kedua disebut
makhluk mati. Mengapa Bu Susi membuatkan contoh yang tidak harus sempurna, agar anak-anak nanti paham ketika membaca, maka anak-anak bisa langsung paham yang mana kira-kira yang namanya kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita tidak akan membahas lebih detail tentang subjek harus bagaimana, predikat harus bagaimana, tapi yang akan kita lihat kalimat keseluruhan ini termasuk kalimat simpleks ataukah kalimat kompleks. Nah, kalau misalnya nanti termasuk kalimat kompleks, bagaimana kita bisa menyederhanakan menjadi kalimat simpleks misalnya ya. Jadi ini contoh yang ada di teks laporan hasil observasi. Yang pertama sering disebut, ada kata disebut di sana. Disebut di sini adalah verba atau kata kerja. Yang kedua ada kata disebut kembali. Nah, kedudukan kata disebut yang pertama dengan kata disebut yang kedua dihubungkan dengan konjungsi dan. Nah, berarti kalimat kompleks ini nanti termasuk di dalam kalimat kompleks yang setara. Kita nanti akan lebih panjang dan lebar lagi membicarakan tentang kalimat kompleks ini, bagaimana jenis-jenisnya dan seterusnya nanti pada saat kita membahas pada bab selanjutnya. Karena pada bab selanjutnya nanti kita akan masih juga mempelajari kebahasaan khususnya pada kalimat simpleks dan kompleks ini, terkhususnya pada kalimat kompleks. Nah, yang kita bedakan di sini pada kalimat simpleks dan kompleks. Pada contoh yang kedua sekarang, tanaman kacang itu akan tumbuh subur apabila petaninya rajin menyiramnya. Nah, anak-anak bisa melihat pada kalimat yang kedua ini termasuk kalimat simpleks kah atau kalimat kompleks. Ada kata akan tumbuh di sana sebagai verba yang pertama, dan ada kata rajin menyiramnya, ada kata menyiramnya sebagai verba yang kedua. Nah, inilah yang namanya kalimat kompleks. Lebih detail kita akan membicarakan, coba kita lihat sekarang pada kalimat ini. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Kalau kita amati pada konteks kalimat ini ada kata dalam budaya modern. Dalam budaya modern ini kita sebut sebagai keterangan. Mengapa disebut keterangan? Karena kata dalam sebagai konjungsi keterangan. Nah, ciri keterangan diantaranya dapat kita pindah di belakang, bisa kita pindah di depan. Jadi misalnya wayang berfungsi menghibur dan mendidik dalam budaya modern. Betul, berarti kata dalam budaya modern ini adalah keterangan. Selanjutnya, wayang ini kita sebut sebagai subjek. Nah, subjek ini biasanya selalu berada di depan predikat. Sehingga kita bisa menanyakan dengan pertanyaan apa atau siapa yang predikat. Jadi misalnya apa yang berfungsi menghibur? Jawabnya wayang, maka wayang adalah subjek. Demikian juga untuk predikat. Predikat itu adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana, menanyakan keadaan, atau sedang apa, atau di mana, subjek. Jadi kalau misalnya kita tanyakan bagaimana wayang berfungsi menghibur dan seterusnya. Berfungsi berarti kata berfungsi sebagai predikat atau sebagai kata kerja tadi. Kemudian kita bisa melihat untuk selanjutnya ada kata menghibur dan mendidik. Menghibur ini termasuk di dalam verba, namun verba ini berfungsi sebagai pelengkap di dalam kalimat ini.
menghibur dan mendidik ini sebagai kata kerja tetapi berfungsi sebagai pelengkap. Mengapa menjadi pelengkap? Karena di situ sudah ada predikat. Jadi posisi yang berada setelah predikat ada dua, bisa mungkin objek atau bisa mungkin pelengkap. Caranya kita balik, kalau pelengkap atau objek nanti bisa dijadikan subjek, maka inilah yang namanya objek. Tetapi kalau ternyata kita jadikan subjek tidak bisa, maka disebut pelengkap. Jadi kalau misalnya kita pindah kemudian dibuat menjadi pasif, menghibur dan mendidik difungsi. Nah, kata difungsi ternyata tidak bisa. Maka kata menghibur dan mendidik otomatis adalah pelengkap. Nah, kata menghibur dan mendidik ini sebenarnya berasal dari kata wayang tadi kan ya. Jadi wayang berfungsi menghibur dan wayang berfungsi mendidik. Karena kalimat ini berkedudukan sama, maka kita menyebutnya kalimat kompleks setara atau sejajar. Ditandai biasanya dengan kata dan atau apalagi. Nah, ini termasuk di dalam kalimat kompleks setara yang kita sebut dengan konjungsi koordinatif. Contoh selanjutnya kita akan mempelajari kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, di sini ada kata tetapi. Tetapi di sini berfungsi sebagai konjungsi, yaitu konjungsi yang koordinatif tadi. Nah, karena koordinatif sejajar, maka ini juga contoh dari kalimat kompleks sejajar. Jadi kelelawar sebagai subjeknya, aktif sebagai predikatnya, pada malam hari sebagai keterangan waktu, kemudian tidur. Sebenarnya ini kan dari kalimat kelelawar aktif pada malam hari, tetapi kelelawar tidur pada siang hari. Nah, untuk mengefektifkan biasanya subjek bisa kita sembunyikan atau bisa kita rapatkan atau kita lesapkan. Sehingga kalimatnya bisa menjadi kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Nah, kalimat seperti ini adalah contoh kalimat kompleks yang sejajar. Namanya adalah kalimat kompleks sejajar mempertentangkan. Kalau tadi dan ini adalah konjungsi koordinatif yang setara sejajar, maka ini adalah kalimat kompleks setara mempertentangkan. Nah, kita lanjut pada kalimat kompleks yang bertingkat. Kalau tadi setara, sejajar, koordinatif atau konjungsi yang koordinatif, maka kalimat kompleks bertingkat ini tentu menggunakan konjungsi yang subordinatif. Contohnya sebagai berikut. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkot. Nah, ini ada di dalam buku paket yang anak-anak bisa melihat di sana. Ada contoh keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkot. Karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Nah, ini yang disebut klausa utama atau klausa atasan pada kalimat kompleks bertingkat. Mengapa disebut bertingkat? Karena ada klausa atasan, ada klausa bawahan. Maka disebut bertingkat. Kalau tadi kalimat kompleks yang setara ini memiliki klausa yang sama kedudukannya, yang sejajar. Baik sejajar sekedar menggabungkan saja seperti dan tadi, atau mungkin mempertentangkan tadi dengan kata tetapi. Namun
keduanya berkedudukan sebagai klausa atasan, sama. Nah, sekarang pada kalimat kompleks yang bertingkat ada yang namanya klausa atasan dan ada yang namanya klausa bawahan. Klausa atasan atau klausa utama ini adalah klausa yang tidak didahului dengan konjungsi. Nah, itu bedanya. Klausa bawahan ini sebagai anak kalimatnya ini biasanya didahului dengan konjungsi. Seperti kata karena ini. Nah, kata karena ini adalah konjungsi atau kata hubung yang subordinatif. Jadi sebagai penanda bahwa kalimat ini adalah kalimat kompleks yang bertingkat. Keberadaan the topeng sebagai subjek tidak dapat dipisahkan sebagai predikat dengan museum angkot sebagai keterangan, kemudian diantarai dengan kata karena. Nah, kata karena inilah yang akan melanjutkan kalimat ini menjadi kalimat kompleks yang bertingkat. Kedua tempat ini sebagai subjek berada sebagai predikat di satu tempat yang sama sebagai keterangan. Namun kata karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama, ini kedudukannya sebagai keterangan sebab. Sehingga menjadikan kalimat ini menjadi kalimat kompleks bertingkat dengan klausa bawahan pengganti keterangan sebab. Sampai di sini paham kira-kira anak-anak? Bu Susi berharap sekali materi yang sedikit ini bisa membantu anak-anak untuk memahami lebih jauh tentang kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Demikian juga untuk kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Anak-anak, untuk bagaimana caranya untuk menguji anak-anak untuk lebih paham itu nanti Bu Susi akan sampaikan pada latihan tersendiri. Yang penting sekarang anak-anak silahkan diulang kembali materi ini, dipelajari kembali materi ini. Jika masih ada hal atau sesuatu yang masih kurang jelas, boleh silahkan tanyakan atau bisa kirimkan pesan atau mungkin bisa WhatsApp misalnya, atau mungkin bisa kita bahas bersama kembali. Anak-anak, untuk hari ini sementara cukup sampai di sini. Bu Susi tetap berharap anak-anak tetap dalam kondisi sehat dan bersemangat. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.